Oke, baik. Kita mulai untuk webinar hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada para narasumber. Terus selamat datang pula kepada para peserta webinar sekalian. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya sehingga kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih, sebelumnya perkenalkan, nama saya Inca Clara Mituduan. Hari ini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Nah, untuk Oke, baik untuk topik webinar kita hari ini yaitu tentang strategi pemasaran digital dengan teknologi augmented reality. Nah, webinar ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi dalam rangkaian IT Talk Series. Nah, di mana webinar hari ini tuh kita akan belajar nih apa saja sih pemanfaatan augmented reality, terutama dalam bidang pemasaran ya, yang akan dibawakan oleh kedua narasumber kita hari ini. Nah, sebelumnya saya akan membacakan nih beberapa agenda yang akan kita lalui selama webinar ini berlangsung, di mana pertama akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Trilogi. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh kedua narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan setelah itu kita ada kuis nih yang berhadiah door prize yang disediakan oleh panitia, dan kemudian ada sesi foto bersama dan penutup. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Trilogi. Untuk para peserta sekalian, diharapkan untuk dalam posisi yang tepat depan kamera dan mengikuti dan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Dan kalau ada yang tahu himne Trilogi, bisa sambil. Oke, Mbak Erin bisa di ini.
Oke, baik. Sebelum masuk pada pemaparan materi oleh narasumber, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman nih yang nantinya memiliki pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung, maka teman-teman bisa dapat bertanya melalui kolom chat Zoom atau mungkin bisa bertanya langsung nih pada saat sesi tanya jawab nanti. Nah, jangan lupa juga perhatian teman-teman untuk mengikuti penyampaian materi ini dari awal hingga selesai, karena nanti pada akhir setelah sesi tanya jawab kita akan ada kuis di mana pemenang pertamanya itu nanti akan mendapatkan door prize dari narasumber. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke pemaparan materi oleh kedua narasumber kita hari ini, yaitu ada Mbak Sherina Dwi Hastuti Eskom dan Fitra Fatima Putri Eskom. Nah, kedua narasumber ini merupakan alumni dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Baik, langsung saja kita mengundang narasumber, ada Mbak Fitra dan Mbak Erin untuk menyampaikan materinya. Halo, Mbak. Terima kasih, Kak Ica. Oke, silakan. Saya share screen langsung ya, Kak. Oke, siap. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sangat luar biasa hadir untuk mengikuti webinar kami, terkhusus kepada dosen Universitas Trilogi dan panitia. Baik, saya mulai ya. Webinar hari ini bertema tentang strategi pemasaran digital dengan teknologi augmented reality. Pasti udah nggak asing lagi kan bahasa ini di telinga kalian tuh kalau tentang teknologi augmented reality ini. Oke, baik, sebelum dibahas, mari kita perkenalan dulu ya. Oke, halo, nama saya Sherina Dwi Hastuti. Saya tertarik di bidang teknologi augmented reality dan game development. Selanjutnya, saya ditemani dengan Kak Fitra. Halo Kak Fitra. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak Fitra. Oke, aku Fitra. Di sini aku tertarik sama augmented reality dan belakangan itu lagi tertarik sama IoT juga sih. Keren. Oke, baik, terima kasih Kak Fitra. Oke, mari kita pahami teknologi satu ini ya. Oke, apa itu augmented reality? Augment yang berartikan tambahan atau penambahan, dan reality artinya tuh realitas, ya kan? Nah, jadi arti augmented reality ini adalah realitas tambahan. Nah, augmented reality ini biasanya disingkat dengan istilah AR. Kalau Indonesianya AR gitu kan ya, biasanya AR ini adalah sebuah teknologi yang dapat menggabungkan objek maya 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan sebuah lingkungan nyata. Dan AR ini dapat mengubah pandangan dunia nyata, yaitu menggabungkan lingkungan nyata dengan tampilan yang dihasilkan oleh komputer. Lalu yang kedua ini ada memperluas dunia nyata, yaitu menambahkan lapisan informasi digital, baik berupa suara, gambar, atau grafik. Lalu ada serta mengubah persepsi realitas sehingga meningkatkan user experience. Oke, pasti pada yang ini kan, perangkatnya tuh apaan aja sih kalau augmented reality? Itu tuh banyak ya, apalagi sekarang udah makin maju, jadi makin banyak perangkat yang sudah diluncurkan. Di sini pertama ada yang bisa digunakan ya, tahu lah augmented reality yang bisa digunakan tuh ada mobile device. Nah, mobile device ini biasanya sering banget nih kayak kalian kalau pakai filter gitu, efek Instagram atau Snapchat atau yang lainnya, Facebook, itu biasanya kita pakai mobile device. Nah, terus yang kedua ada special AR device. Ini emang bentuknya agak lebih kayak kacamata tapi agak lebih besar ya.
Dia itu kayak ada headsetnya gitu juga, ada speakernya juga. Perangkat ini dirancang khusus untuk augmented reality experience yang lebih baik. Jadi kayak lebih kompleks ya lah gitu. Terus yang ketiga ini ada smart glasses, perangkat yang konektivitas nirkabel langsung ke mata pengguna. Dan ini tuh kacamata, tapi kalian tuh bisa lihat experience yang lain gitu, kayak mungkin ada notification gitu muncul gitu. Jadi kalian gak usah perlu buat handphone lagi, jadi udah nampil gitu. Ini tuh biasanya sering banget kita gunain namanya itu Google, ya kan? Google kan udah ngeluarin glasses itu kan, smart glasses. Saya itu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian cara kerja augmented reality ini sebenarnya gampang banget ya. Jadi tuh cara kerjanya itu seperti yang dibahas nih, pengertian yang tadi kan dia bisa ditampilkan dari beberapa perangkat kan. Nah, perangkat-perangkat inilah yang berfungsi sebagai perantara mata dengan objek atau output device. Output device ini karena menampilkan sebuah informasi yang berupa bentuk video atau gambar, animasi atau 3D. Sehingga pengguna bisa melihat hasil objek dengan lingkungan nyata. Oke, augmented reality ini juga menggunakan teknologi SLAM-TEC atau simultaneous localization and mapping, yang berarti kan lokalisasi dan pemetaan simultan. SLAM ini adalah teknologi yang memahami dunia fisik melalui titik fitur. Hal ini memungkinkan aplikasi AR untuk mengenali objek dan pemandangan 3D serta melacak dunia secara instan dan melapisi augmentasi interaktif digital. Jadi perangkat-perangkat ini nih, jadi bisa bantuin untuk mensensor sehingga pada saat kita lihat itu dunia nyata dan ada objek 2 dimensi atau 3 dimensinya gitu. Baik, selanjutnya aplikasi augmented reality ini pembuatannya ada banyak ya, aplikasinya itu yang digunakan. Yang saya ingin ada softwarenya, ada Unity dan Plus Vuforia. Nah, Unity ini sebagai software engine mengembangkan bisa untuk AR atau VR game. Nah, aplikasi ini desain untuk memudahkan user banget. Terus kalau Vuforia ini untuk menginputkan marker ya, gitu. Terus kalau ini ada Spark AR. Spark AR ini untuk bikin efek bisa di Instagram atau Facebook gitu. Terus kalau software Lens AR ini untuk Snapchat, jadi kalian bisa bikin efek Snapchat gitu. Terus kalian bisa sebar juga gitu ke teman-teman. Terus dan ada banyak lagi yang, nah terus ini ada konten nih. Konten ini alat pada saat kalian ingin membuat objeknya itu gitu loh. Nah misalkan objek itu kan berbuat seperti 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah itu bisa dibuat dengan Blender, SketchUp, dan kalau 3D Slice ini untuk 3 dimensi. Oke. Nah, metode augmented reality ini banyak ya. Sekarang kayaknya udah nambah lagi. Nah, ini tuh yang biasa digunakan tuh ada marker based tracking sama markerless tracking. Nah, kalau yang ini metode marker based tracking. Nah, metode ini tuh menggunakan berupa barcode atau QR barcode kita sebutnya ya. Tapi bisa juga berupa ilustrasi hitam putih atau bisa bentuk yang lainnya. Biasanya persegi. Terus yang dimana komputer ini nanti akan mengenali target marker ini sehingga orientasi marker ini dapat menampilkan objek gitu. Jadi misalkan kayak gambar ini yang sebelah nih, dia nge-scan QR barcode ini terus muncul, oh ini objek sebuah duduk gitu. Terus marker based tracking ini udah lama banget kalau dikembanginnya sejak 1980-an dan pada awal 1990-an tuh barulah penggunaan augmented reality gitu dikembangkan. Oke. Selanjutnya metode markerless augmented reality. Nah kalau yang ini pengguna nggak perlu lagi untuk menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital lainnya. Dengan tool yang disediakan Qualcomm untuk pengembangan augmented reality berbasis mobile device, itu mempermudah pengembangan untuk membuat aplikasi yang markerless. Jadi kita nggak perlu lagi nih susah-susah, gak usah pakai marker, ini jadi kalian
arahin aja sesuai dengan lingkungan kalian. Terus contohnya kayak Pokemon nih, game Pokemon. Nah, itu contohnya markerless gitu. Nanti muncul 2 dimensi sama 3 dimensinya. Oke. Terus selanjutnya ada pemanfaatan augmented reality. Nah, pemanfaatan augmented reality ini dimanfaatkan pada bidang penting lainnya ya. Contohnya seperti militer. Di bidang militer ini pertama kali augmented reality diterapkan loh ternyata. Jadi melalui dengan heads-up display (HUD) untuk menempur maritim Blackburn, Buchanan, Angkatan Laut Inggris di akhir 1950-an. Dengan teknologi ini, pilot pesawat tempur langsung mendapatkan informasi krusial langsung dari kaca helmnya, tanpa mereka harus melihat kokpit pada saat situasi tempur. Terus yang kedua ini ada kedokteran. Jadi untuk pada masa para kerja dokter itu ada namanya pada masa operasi ya. Nah, pada operasi itu biasanya mereka melakukan dengan augmented reality ini. Jadi semakin banyak informasi kayak pembuluh darahnya gitu misalkan, atau bagian posisi tulang gitu. Terus ini ada pendidikan ini juga sudah diterapkan, yaitu jadi buku-buku tinggal di-scan, nanti muncul misalkan objeknya gitu. Misal pengenalan kesenian atau budaya, jadi langsung memunculkan, bentuknya seperti ini loh baju budaya gitu. Terus selanjutnya ada pemasaran. Nah, pemasaran ini yang sudah menjadi tren banget nih di masa ini gitu. Kalian pasti pernah banget dong ngeliatin kayak ada suatu pemasaran yang, wah ini teknologinya keren banget, dia menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu pemasaran ini akan dibahas oleh Kak Fitra. Oke, baik, saya kembalikan ke Kak Fitra. Halo Kak Fitra. Halo, makasih Kak Erin. Iya, terima kasih Kak. Baik. Oke semua. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Kak Erin tadi. Nah, boleh di next Kak? Oke. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Jelas ya? Jelas, aman. Oke. Nah, apa itu marketing? Di sini kalian udah pasti tahu lah ya marketing itu seperti apa. Mungkin ada beberapa juga yang dari jurusan bisnis gitu. Nah, marketing itu adalah suatu upaya yang digunakan untuk memasarkan produk atau mengenalkan produk kepada masyarakat dengan berbagai cara. Nah, agar produk tersebut itu banyak dinikmati oleh masyarakat luas. Upaya tersebut itu dilakukan dengan beberapa aktivitas mencakup promosi atau periklanan, terus ada penjualan dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Nah, sebagai salah satu ujung tombak keberhasilan produk, tuh pemasaran atau marketing ini tuh memang selalu mendapat perhatian yang serius ya, karena sebagus apapun produknya, tanpa adanya marketing yang ciamik, tanpa ada strategi marketing yang bagus, itu akan mustahil dan sulit banget produk itu tuh akan dikenal luas dan mampu bersaing sama kompetitor di luar sana. Oleh karena itu, orang yang berkedudukan sebagai staff marketing itu biasanya harus pandai itu dalam menyusun strategi, karena jangan sampai salah dalam mengambil strategi. Itu dampaknya tuh terhadap bisnis itu sangat tinggi sekali. Oke, boleh Kak, di next. Augmented reality untuk marketing brand. Seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Kak Erin ya, augmented reality itu merupakan sebuah teknologi yang dapat menggabungkan objek maya 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan sebuah lingkungan nyata. Sedangkan marketing itu sendiri merupakan suatu upaya yang digunakan untuk memasarkan produk atau mengenalkan produk kepada masyarakat dengan berbagai cara, agar produknya itu tersebut tuh dapat dikenal luas ya. Lalu, apa sih keterkaitan AR ini untuk marketing brand? Nah, itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Saat ini, marketing atau cara pemasaran juga sudah semakin berkembang seiring dengan teknologi. Disadari atau tidak, perkembangan teknologi itu telah banyak mengubah cara pemasaran bisnis. Nah, augmented reality dan virtual reality ini merupakan 2 di antaranya. Namun, pada topik hari ini yang akan dibahas saya sama Kak Erin itu lebih ke spesifik ke AR-nya. Sebenarnya VR sama AR itu merupakan 2 hal yang hampir mirip. Cuman perbedaan mendasarnya itu yakni augmented reality itu mensimulasikan objek buatan di lingkungan nyata. Sedangkan virtual reality itu membuat pengguna dapat berinteraksi dengan sesuatu lingkungan secara virtual dan real time. Jadi kita yang masuk ke dunia virtual gitu loh. Nah, di sini tuh ada pengertian
Augmented reality marketing itu merupakan suatu teknik pemasaran yang menggunakan teknologi digital untuk memuat informasi dalam format video, teks, atau gambar ke objek sehari-hari di dunia nyata. Nah, penggunaan AR marketing sendiri ini sebenarnya udah mulai banyak digunakan di luar negeri dan mulai masuk ke dalam Indonesia belakangan ini. Kenapa sih Kak harus AR marketing? Kan digital marketing itu kan cukup banyak ya. Nah, sebenarnya tantangan terbesar dalam aktivitas digital marketing ini kan adalah bagaimana menciptakan experience pada produk dan jasa yang akan digunakan oleh konsumen atau customer itu kan. Nah, tren digital ini pun akhirnya tanpa kita sadari membawa konsumen untuk menginginkan pengalaman lebih saat tertarik pada sebuah produk dan jasa yang ditawarkan melalui internet. Alhasil, aktivitas digital marketing dengan memanfaatkan teknologi AR ini dapat dikatakan mampu menstimulasikan rasa keingintahuan konsumen atau customer ini terhadap sebuah produk dan jasa melalui interaksi digital. Selain itu, digital marketing menggunakan teknologi AR ini akan memberikan add value yang modern di mata konsumen. Nah, aktivitas digital marketing dengan memanfaatkan teknologi AR ini sudah mulai banyak dikembangkan di Indonesia juga belakangan ini. Boleh Kak, dilanjut? Oke, ini merupakan grafik yang menunjukkan pemasaran menggunakan AR. Pada tahun 2018 tuh ada peningkatan, kemudian 2018 agak menurun, kemudian di 2020 kebetulan karena pandemi juga, jadi itu mengalami peningkatan karena strategi pemasaran itu beralih nih ke teknologi yang tidak berinteraksi secara langsung antara konsumen dan penjual. Dan pendapatan augmented reality di tahun 2020 ini diperkirakan mencapai 120 miliar. Cukup banyak sih. Boleh Kak? Pasti. Itu kan tinggal beli tonton main. Sama Kisudi kan ya? Wah, memang kisudi kan? Boleh dulu. Ada sesi studi. Sesi studi. Dia ada dulu betul reaksi. Nah, bak 5. Dia belum bak 2 bak kan? Rituan kau apa tarung pigi ini dulu. Halo. Hana. Kata Hana apa tuh? Tahu. Oke, boleh dilanjut lah. Nah, sama halnya dengan strategi marketing lainnya, penggunaan augmented reality atau AR ini dalam marketing memiliki pro dan kontra juga pastinya. Akan tetapi, AR itu menawarkan beberapa manfaat tambahan dibandingkan dengan metode pemasaran yang akan kita bahas hari ini tuh diantaranya ada yang meningkatkan popularitas brand dan loyalitas brand. Kemudian kedua, ada mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Terakhir, membawa digital ke dunia nyata. Nah, kita akan bahas satu-satu. Untuk poin pertama, meningkatkan popularitas brand dan loyalitas brand. Augmented reality ini merupakan cara yang baik ya untuk meningkatkan popularitas dan loyalitas brand itu. Selain itu, AR juga ini sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran merek karena teknologi ini kan relatif baru juga dan pengalaman berinteraksi dengan brand melalui AR ini masih merupakan pengalaman baru bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Jadi bisa dikatakan tuh pengalaman AR tuh tepat banget untuk berbagi di sosial media. Salah satu brand ternama juga Gucci, kalau kalian tahu pasti tahu lah brand ini. Ya, Gucci juga telah menggunakan augmented reality di aplikasinya agar pengguna dapat mencoba berbagai jenis sepatu yang ditawarkan oleh mereka. Nah, terus untuk poin kedua, mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Penggunaan teknologi AR ini sebagai pemasaran digital dikatakan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Kenapa? Ya, karena pelanggan atau konsumen ini bisa mendapatkan lebih banyak informasi yang tersedia. Kemudian memberikan kemudahan dan lebih pasti nih untuk konsumen dalam mengambil keputusan. Nah, dari sifat interaktif yang diberikan oleh augmented reality marketing ini sangat baik karena membuat pengguna ingin kembali menggunakan aplikasinya lagi. Karena balik lagi, AR itu adalah salah satu pengemasan marketing yang menarik di era saat ini. Salah satu upaya brand untuk meningkatkan engagement dan menggunakan pemasaran AR ini yaitu pengguna dapat mencoba produk sebelum membeli, di mana AR memberikan kesempatan bagi customer
customer untuk mencoba produk secara digital. Customer atau konsumen itu nggak perlu lagi tuh repot berinteraksi dengan produk secara offline atau fisik, namun bisa mencoba ratusan produk dengan AR untuk mencari produk terbaik yang diinginkan. Salah satu contohnya dari brand kecantikan, brand produk kecantikan ternama, yaitu Sephora. Nah, mereka tuh menggunakan AR untuk memberikan kemudahan kepada konsumennya dalam memilih produk kecantikan yang ingin dibeli. Dengan AR ini, calon pembeli itu tidak harus datang ke tokonya untuk mencoba warna-warni dari produk yang disediakan. Apalagi kita semua tahu ya, kalau wanita tuh belanja make up atau baju itu lama banget, kebanyakan mikirnya gitulah. Nah, dengan aplikasi ini, konsumen cukup mengarahkan kamera handphone pada wajahnya, terus konsumen dapat mencoba pilihan produk kecantikan seperti warna lipstick, blush on, atau warna pipi, bahkan warna rambut sebelum memutuskan produk cat rambut mana yang ingin dibelinya. Keren banget sih ini, membantu untuk kaum wanita seperti kita. Terus ada selanjutnya terakhir, membawa digital ke dunia nyata. Yang menjadikan augmented reality ini istimewa adalah kemampuannya untuk menghubungkan promosi pemasaran digital brand dengan pengalaman fisik pelanggan dengan cara-cara baru dan inventif. Teknologi AR ini menjadi jembatan antara saluran pemasaran tradisional dengan digital. Teknologi ini tuh mampu mentransformasi iklan fisik dan brosur statis nih yang kesannya itu aja nih, nggak menarik nih. Nah, itu menjadi pengalaman digital yang dengan mudah dapat dihubungkan dengan strategi pemasaran digital untuk brand. Oke, boleh next, Kak. Nah, ini salah satu contoh pemasaran menggunakan AR, yaitu IKEA Plus. IKEA Plus ini adalah salah satu aplikasi pertama yang menggunakan kerangka augmented reality Apple, ARKit. Nah, IKEA Plus ini diluncurkan sekitar tahun 2018. Dia memungkinkan kita nih untuk para konsumen IKEA untuk membuat simulasi saat perlengkapan IKEA yang kita ingin beli itu diletakkan di rumah kita tuh seperti apa. Dan kemudian akhirnya banyak perusahaan yang saat ini tuh mulai mengikuti jejak dari IKEA ini, menciptakan aplikasi yang dapat membantu konsumen membayangkan penggunaan produk mereka di rumah. Boleh di-play, Kak? Ya. Nah, itu kalau misalkan kita beli barang, beli furniture, tanpa kita harus mengukur letak tatanya ya, tata dari ruangannya. Jadi menggunakan IKEA Plus ini, kita tinggal scan aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada smart mirror. Meskipun sebenarnya saat ini di Indonesia smart mirror ini belum dikembangkan secara luas, tapi nggak mustahil sih, dan nggak bisa dipungkiri juga bahwa kedepannya teknologi ini tuh akan sangat terpakai dan akan banyak kita jumpai, apalagi di mall-mall ya terutama. Nah, smart mirror ini tuh dirancang untuk memungkinkan pengguna melihat seperti apa nih penampilan mereka saat menggunakan produk yang mungkin mereka ingin beli. Boleh dibantu, Kak? Jadi mereka cukup mensesuaikan kira-kira baju ini cocok nggak ya di tubuh mereka, itu menggunakan smart mirror. Memang belum dikembangkan sih di Indonesia, tapi di luar sana sudah cukup banyak. Kayaknya keren sih kalau itu diterapkan di Indonesia sih.
Oke, ini saya kembalikan ke Kak Erin. Gimana Kak? Ya, halo. Baik, terima kasih Kak Fitra. Jadi augmented reality itu bagus banget ya kalau misalkan benar-benar sampai saat ini pun di Indonesia akan lebih pesat ya. Nah, terus pokoknya jangan takut akan teknologi, maka teknologi itu akan maju terus-terusan gitu, makin pesat, dan kita harus mengikuti sharing perkembangan tersebut ya. Iya. Terus Kalau enggak kita bakal ketinggalan tuh kalau bener, misalkan kita nggak ngikut perkembangan. bener banget. Aku nungguin sih kalau yang LCD yang baju gitu kan, kalau milih Iya, tinggal bagus slide kan? aja. Iya, membantu kita tuh. Jadi nggak usah bimbang kalau misalkan ke toko baju. Jadi kayak tinggal slide. Keren. Keren banget. Terus ini ya, kalau kalian tertarik banget nih sama AR, kalian tuh bisa banget coba-coba atau ngikutin course, kan biasanya banyak tuh ada course itu, kalian ikutin aja karena itu tuh pemahaman teknologi tuh nggak akan pernah pupus deh kayak gitu. Oke, try the best experience using augmented reality unlimited vision. Oke, saya kembalikan kembali ke Kak Inja. Terima kasih Karen. Oke, siap. Luar biasa ya untuk narasumber kita hari ini. Oke, teman-teman, sekarang nih kita udah ini nih dari mendapatkan materi pengetahuan baru yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, ada Mbak Erin sama Mbak Fitra. Jadi setelah itu nih kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu sesi diskusi nih, jadi tanya jawab. Nah, tadi yang seperti saya bilang, kalau teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung di kolom chat, atau mungkin teman-teman ada mau langsung tanya nih, bisa nih nyalain kamera atau aktifin mikrofonnya, terus nanti langsung bisa tanya nih langsung ke narasumber. Nah, oke, kita ada pertanyaan pertama ya. Oke, ini dari Mbak Cindy nih, ada Kak, apakah ada saran untuk pemula yang ingin membuat augmented reality? Nah, oke nih, ini untuk dijawab siapa nih, bisa nih dua-dua narasumbernya atau salah satu aja, siapa nih yang mau jawab duluan? Silakan. Saya dulu kali ya, Pit. Oke. Kalau misalkan ini bagi pemula tuh bisa banget kalian bikin kayak efek Instagram atau efek Snapchat gitu. Kalian bisa banget pakai aplikasi Spek AR atau Les AR, itu mudah banget cara pemahamannya. Terus untuk diikutin ya pemula tuh bagus banget, dan hasilnya tuh juga kalian bisa pakai efek kalian sendiri dan kalian bisa share ke teman-teman kalian gitu. Dan kalau misalkan kalian tertarik agak lebih deep gitu kan, kalian udah suka nih AR nih, oh aku udah bisa gitu mau bikin yang lebih deep lagi, kalian bisa menggunakan aplikasi Unity gitu. Terus kalian jangan pernah ini deh kayak pupus gitu, cobain aja gitu, siapa tahu dengan kalian tuh kalian jadi content creator sebagai pembuat filter gitu kan. Terus banyak pengguna juga kan, lumayan tuh kalian kayak ada pengetahuannya juga gitu, terus ada kreasinya, bisa namanya kreasi kalian. Oke, thank you Kak. Oke, Mbak Fitra masih di unmute, masih di mute. Oke, maaf. Ingin menambahkan apa yang telah disampaikan Kak Erin. Jadi kurang lebihnya tuh sama. Emang AR yang paling mudah untuk dipelajari dan sering kita temui saat ini tuh itu efek Instagram ya. Bahkan mungkin dari teman-teman yang bukan dari jurusan teknologi pun bisa membuat efek Instagram itu dengan cepat, dengan mudah. Yaitu cara belajarnya itu banyak banget, bisa dilihat di YouTube juga. Terus mungkin kalau misalkan ada yang mau belajar yang lebih lanjut, boleh menghubungin kakak-kakak yang di sini. Ada juga teman kita itu Mas Surya, itu pinter banget deh bikin efek-efek Instagram. Terus kalau misalkan mempelajari lebih lanjut, sebenarnya AR tuh menarik juga, bukan di bidang pemasaran, ke game juga menarik banget. Soalnya ya seperti kalian tahu, waktu zaman Pokemon Go itu kan marak banget ya. Jadi
nggak memungkinkan ke depannya itu bisa lebih dari itu. Jadi nggak ada salahnya nih kalian bisa mempelajari hal-hal dasar dari AR itu mulai dari sekarang. Mungkin gitu aja sih, Kak. Oke, siap. Ini nih kita punya satu pertanyaan lagi dari Kak Adrian Maulana ya. Ini nih Kak, apakah AR dapat digunakan untuk pemasaran usaha jasa? Oke, ini siapa yang jawab nih? Oke, aku dulu ya. Oke, bisa banget loh digunakan pemasaran usaha jasa. Misalkan kalian ya kalau misalkan jasanya seperti apa, misalkan paket atau lain gitu, lain paket apa, lain, terus bisa juga yang jasa yang lain tuh bisa banget. Jadi AR misalkan siapa tahu ya di kemudian gitu, jadi paketnya bisa di scan. Oh ini paket aku tuh ternyata ini loh gitu. Misalkan kalian paket boneka gitu, paket boneka terus bisa di scan juga ini loh bonekanya kayak gini gitu, tanpa harus kalian biasa kan kalau itu kan fotonya paling 2 dimensi gitu kan, kalau foto doang kan kita nggak tahu bentuknya kayak gimana, belakangnya kayak gimana gitu. Kalian bisa gunain augmented reality, apalagi pemasaran ini banget lagi augmented reality banget ya. Itu sih yang paling aku suka sih bagian kayak IKEA kayak gitu. Jadi mau beli furniture aja harus kita scan aja dari rumah aja, nggak perlu datang ke IKEA aja bisa. Oke, Kak. Oke, baik. Ini ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin sambil nunggu nih, dari aku ada pertanyaan nih. Mungkin kan selama untuk belajar AR ini kan mungkin kakak ini dapatnya pas kuliah ya, saat kuliah itu mungkin dapat ini AR. Nah, bisa nggak sih Kak ceritakan pengalaman nih, pengalaman apa sih yang didapat saat buat AR, mungkin proyek apa aja nih, atau proyek apa sih yang udah dibuat gitu. Bisa nih, kedua narasumber kayaknya bisa nih, ada Mbak Fitra, mungkin Mbak Fitra dulu, apa Mbak Irin dulu nih? Mbak Fitra dah. Oke. Jadi kebetulan kan emang di semester berapa ya, semester 6 sepertinya, itu kita jurusan TI itu ada mata kuliah augmented reality, di mana tugas besarnya kita disuruh membuat project. Di situ saya membuat project bersama teman kelompok saya, Cindy Natasha, yang kebetulan mungkin hari ini hadir juga ya. Nah, itu kita bikin aplikasi augmented reality yang bisa digunakan kepada anak-anak PAUD. Itu gimana ya? Kita bisa men-scan bentuk dari buah itu seperti apa. Jadi temanya tuh, aplikasinya itu bisa digunakan oleh anak-anak dalam mempelajari buah apel nih kayak gini Kak, buah semangka nih kayak gini. Nah, kira-kira kayak itu sih. Nah, markernya itu menggunakan marker base. Jadi kita nge-scan kayak barcode yang tadi telah dijelaskan sama Kak Erin, marker base tracking itu pakai barcode ya, yang hitam putih. Nah, itu terus kalau misalkan di-scan sesuai dengan markernya, nanti akan menunjukkan buah yang sesuai markernya. Jadi misalkan apel, ya akan memunculkan apel, dan itu bentuknya 3 dimensi. Jadi itu bisa digerak-gerakin. Itu sebenarnya membantu banget sih buat anak-anak PAUD, anak-anak TK, atau mungkin adik-adik ponakan-ponakan yang masih belajar pengenalan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Terus ada lagi aku buat augmented reality untuk tulang. Jadi bentuk kerangka tulang, kerangka otak itu di-scan bentukannya 3D juga. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Oke, baik nih. Kalau dari Mbak Irin gimana nih? Ya, kalau aku paling ini bikin proyeknya musik, alat musik gitu. Jadi alat-alat musik yang agak autentik ya, kayak misalkan saxophone atau piano atau yang violin kayak gitu. Jadi di scan muncul alat musiknya, terus bisa di play. Pakai ini juga sih, metode marker base juga. Terus sama waktu itu pernah dari acara itu kan acara
universitas juga waktu itu pernah. Olimpik Jadi ya? Olimpik ya. Nah, acara Olimpik itu jadi AR juga, suka di AR juga, jadi bareng-bareng belajar sama anak-anak SMA juga, jadi bikin efek Instagram gitu. Jadi kayak bentuk topeng atau apa gitu. Gitu aja kan. Oke, siap. Ini dari teman-teman lain, dari peserta sekalian, apakah ada pertanyaan lagi nih? Oke, jadi kalau udah nggak ada nih, kita udah cukup tadi 3 pertanyaan ya, udah lumayan. Nah, sekarang nih mungkin sekarang kita masuk aja nih di agenda berikutnya, itu kita ada kuis nih. Jadi nanti akan di-share sama Mbak Erin, nanti akan dibimbing sama Mbak Erin untuk kuisnya. Kuisnya itu ada 10 ya, itu tentang materi-materi yang tadi udah disampaikan sama narasumber sih. Jadi kalau teman-teman ikut dari awal, berarti harusnya teman-teman bisa pada jawab gitu ya. Oke, Mbak Sherin bisa share screen, nanti saya kirim linknya ya. Oke, ini kita pakai ini quizzes ya. Oke, teman-teman bisa klik linknya, terus nanti masuk join gitu. Nanti kodenya nanti di-share sama Mbak Erin ya. Oke, itu ada kodenya, ada 014470. Ya, usahakan nama Oke, yang ini ada harapan di partisipasi teman-temannya. Ya, sesuaikan usahakan namanya, namanya jangan ya. yang aneh-aneh, maksudnya disesuaikan dengan ini. Ya, nama sesuai yang ada di link Zoom aja. Nama panggilan boleh, karena kali ini kan ada pemenangnya akan ada dapat door prize gitu ya. Ya, Oke. lumayan lah ya buat Ya, buka, buat takjil. buat takjil. Jadi ayo nih. Oke, baru ada 5 orang nih. Kita tunggu deh sampai 2 menit lagi. Ayo. Ayo. Oke, jadi ini pasti teman-teman udah pada tahu ya. Jadi kalau di sini nanti yang di share screen sini kita hanya lihat peringkatnya ya, siapa yang jawab, siapa ini posisi pertama gitu. Jadi ini di live di sini. Untuk pertanyaannya nggak bakal muncul di sini karena Mbak Sherin sebagai hostnya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya kita ada 10 pertanyaan ya, ada 10, ini yang harus teman-teman jawab, dan itu waktunya berapa ya, Mbak? Berapa ya? Berapa detik ya? Oh, paling 30 sih maksimal. Oke, 30 Jadi detik. cepat-cepatan Ya, lah gitu. Kalau ya. yang tercepat poinnya lebih tinggi. Iya. Oke, udah berapa nih? Berapa orang yang join nih? Bisa di-scroll ke bawah, Mas? Ada 9 ya. Oh, oke. 1 menit lagi ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Oke, kalau yang ini tulis namanya aja, terus langsung klik start ya. Itu langsung masuk ke dalam gamenya sebelum hostnya mulai start ya. Oke, dari 20 baru yang join berapa nih? 10 orang ya. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, ini udah ya 10.55. Oke, mungkin Kak Sherin kita bisa mulai aja kali ya. Oke ya, semua ya. Oke, siap ya teman-teman. Oke. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita nunggu nih siapa yang sekarang ada di posisi pertama nih. Oke, kita ada Oci. Oke, ada Ahmad Zahri juga. Oke, disusul sama Adrian. Oke, jadi ini siapa yang jawab duluan itu nanti poinnya lebih banyak kok. Walaupun jawabnya sama-sama benar ya. Oke, masih dipimpin sama Oci. Oke, disusul sama Zaki. Oke, untuk pertanyaan kedua kayaknya ini ya. Agak susah ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, Ahmad Zaki masih memimpin. Oke. Oke, siap. Oke, sama ya. Wah.
sekarang yang memimpin. Wah, Disusul sama Mas kurang Jaki ya? sedap nih. Oke. Oke, siapa sekarang nih? Oh, masih Aldi Namaluddin. Oke. Wah. Oke, masih Aldi Kamaludin. Itu ada pertanyaan berapa nih? Ah. Oke, sekarang yang mimpin Oci ya. Oke. Wah. Banyak yang merah ya. Yang merah ini berarti yang salah ya pertanyaannya ya. Iya. Oke, Oci masih mimpin. Ini berarti kayaknya pertanyaan terakhir ya. Oke. Pak. Oke, masih Oci yang mimpin ya. Kenapa nih Kak Cindy? Oke, ini ada yang udah full, berarti ada yang belum jawab, ada yang mau jawab gitu ya. Iya. Oke. Oke, masih ada waktu ya. Mbak Sherin ini share screen-nya hilang. Oke. Oke, jadi siapa nih yang pemenangnya? Pemenang pertama Oci. Oke, Oci ya. Wah, Selamat, expert Oci. kita nih. Oke, selamat. Dan ini gimana nih? Tadi kayaknya banyak yang merah ya. Itu kira-kira gimana nih? Pertanyaannya susah kah atau gimana nih? Mungkin ada yang mau komplain ini ya pertanyaannya kok susah banget gak sesuai nih sama yang tadi nih. Ada siapa nih? Yang tadi Aldi gimana nih Aldi? Aldi. Oh, susah jawabnya. Waduh. Oke. Salah mencet Oh, dua salah kali. mencet 2 kali. Kok bisa? Oh, gitu. Jawabnya ngasal. Tapi jawabnya ini ya. Oh, bisa. Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, jadi tadi pakai bahasa Inggris soalnya. Itu challenge tersendiri sih. Oh, itu berarti dari narasumbernya emang sengaja kayaknya sih. Kayaknya sengaja sih. Jadi mungkin lain kali ya, nggak usah pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke, jadi mungkin lamanya untuk ditranslate ya. Mungkin waktunya kurang lama, jadi mungkin semenit cukup kali, ditambah lagi waktunya gitu. Nanti ke depannya ditambah lagi waktunya gitu. Oke, by the way, selamat untuk ya Oci berarti yang Mama Surya ya? Iya. Oke, Mama Surya nanti ini aja ya, nomor WA-nya di ini lewat chat aja, direct message aja, nanti kita ngasih door prize-nya gitu. Oke, mungkin teman-teman nanti ke depannya lagi ya, baru kita ini. Oke, baik. Apalagi ya? Oh, kita udah selesai nih. Jadi tadi kita udah mulai dari awal, terus penyampaian materi, kita udah masuk tanya jawab, terus kita udah main kuis juga. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi foto bersama nih. Dari tadi teman-teman kayaknya nggak ada yang nyalain kamera ya. Jadi sekarang nih, bisa nih teman-teman nyalain kameranya, sekali aja untuk kita dokumentasi, kita foto bareng untuk acara hari ini nih. Jadi silakan teman-teman untuk nyalain kameranya. Oke. Ayo yang lain. Oke, aman Aldan. Ada Reza.
Halo, halo. Yang lain, ayo. Aldi, Cindi, Zaki, Aldi lagi. Oh, Aldi ada 2 ya. Kenapa Muhammad Suri ada 2 ya? Oke, lagi di RS. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, ayo. Ada Kanova, ada Dimas, Anggita, ayo. Oke, Jaki bisa ambil ininya. Wah, Jaki kelihatan kayak baru bangun tidur ya. Iya. Wah, luar Langsung biasa. ikut ya. Langsung ya, semangat kalian. Keren. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali Oke. lagi. Trilogi ya. Cinta trilogi. 1, 2, 3. Udah? Oke. Jaki, udah? Sip. Udah. Oke. Oke, Oke teman-teman, terima kasih yang udah nyalain kameranya. Mungkin teman-teman yang nggak nyalain kamera mungkin lagi di luar, kayak tadi Mas Surya, dia nggak bisa nyalain kamera karena memang lagi posisinya lagi di rumah sakit. Jadi nggak apa-apa. Sekarang nih, karena kita udah selesai foto bersama, sekali lagi saya mengucapkan nih terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir. Sekarang kita tiba di penghujung acara nih untuk webinar hari ini dengan topik strategi pemasaran digital dengan teknologi augmented reality. Nah, saya sebagai perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih nih kepada narasumber Kak Fitra sama Mbak Erin yang sudah menyampaikan udah mau nih berbagi pengalaman, berbagi ilmunya kepada kita semua. Tak lupa pula terima kasih lagi nih kepada teman-teman nih yang udah nyempatin waktu ya pagi-pagi, terus hari Minggu, hari libur lagi harus bangun pagi untuk ngikutin acara kita hari ini. Terima kasih banget atas apresiasi teman-teman. Jangan lupa nih ada absensi di kolom chat yang udah di-share sama Mbak Zaki. Teman-teman bisa ngisi untuk dapat sertifikat untuk webinar hari ini. Dan akhir kata, saya selaku moderator undur diri, saya tutup acara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Inca. Terima kasih Kak Inca. Terima kasih peserta. Oke. Sebelum live, di ini dulu ya, diisi absensinya dulu. Oke, nggak apa-apa. Tadi ada Nova lagi ibadah. Wah, luar biasa deh uji ibadah sambil ini ya. Oke. Oke, diisi dulu ya, teman-teman. Kalau udah ngisi tanpa mengurangi rasa harap nih, teman-teman mau bisa nih langsung live atau mungkin teman-teman ada yang mau ngobrol-ngobrol dulu sama mbak-mbak narasumbernya, nggak apa-apa. Ada Mas Zaki juga. Mau kenalan, nggak apa-apa. Silakan gitu. Dipersilahkan, tapi jangan lupa untuk isi absensinya dulu ya. Kayaknya langsung dapat sertifikatnya ya setelah isi ya, Jak? Iya, benar banget. Langsung ada sertifikatnya dan brosur Prodi TI. Ya, jadi pastiin linknya sesuai ya. Link emailnya ya, email ininya sesuai gitu. Oke.